Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Taufik Albab dari ITERO Angkatan 23 dengan 3 digit NIM 032. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan ulang mengenai materi yang diberikan oleh Pak Rafiq selaku dosen dari Mekatronika dan Robotika, yaitu materi inverse kinematik dalam robotika. Nah, pertama-tama pengertian inverse kinematik itu merupakan metode matematika yang digunakan untuk menentukan parameter pergerakan sendi dari sistem mekanik atau robot berdasarkan posisi akhir yang diinginkan. Nah, inverse kinematik ini juga bekerja secara terbalik dari forward kinematik, di mana forward kinematik menghitung posisi ujung berdasarkan sudut sendi yang diketahui, sedangkan inverse kinematik menentukan sudut sendi dari posisi target yang diberikan. Nah, inverse kinematik sendiri sering digunakan dalam robotika, animasi komputer dan game, serta aplikasi medis. Nah, setelah itu ada konsep dasarnya dalam inverse kinematik pada robot 2DOF. Sebuah robot lengan 2 derajat kebebasan atau DOF terdiri dari 2 segmen dengan panjang tertentu, yaitu dengan tujuan menemukan 2 sudut sendi, yaitu Q1 dan Q2 agar ujung lengan mencapai koordinat target, yaitu X dan Y. Nah, untuk rumus perhitungannya, untuk menghitung sudut sendi dan robot 2 derajat kebebasan, kita dapat menggunakan hukum kosinus dan beberapa konsep trigonometri dasar. Yang pertama, untuk menghitung Q2, kita dapat menggunakan hukum kosinus untuk menghitung sudut sendi kedua, di mana Q2 sama dengan cos pangkat negatif 1 dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi A1 kuadrat kurangi A2 kuadrat per 2A1 kali A2. Setelah mendapatkan Q2, kita dapat mencari sudut sendi pertama atau Q1 dengan menggunakan rumus, yaitu Q1 sama dengan tan pangkat 1 dalam kurung Y per X dikurang tan pangkat min 1 dalam kurung A2 sin Q2 per A1 tambah A2 cos Q2, yang dimana X serta Y adalah koordinat ujung lengan yang diinginkan. Sementara itu, A1 dan A2 adalah panjang masing-masing segmen lengan, dan Q1 dan Q2 adalah sudut sendi pertama dan kedua yang akan dicari. Nah, dua solusinya itu ada elbow up dan elbow down, di mana inverse kinematik seringkali menghasilkan dua solusi untuk satu titik target, yaitu elbow up, siku ke atas, dan elbow down, untuk siku ke bawah. Yang dimana kedua solusi ini bergantung pada bagaimana kita akan memilih tanda dalam persamaan kosinus untuk Q2. Setelah itu, implementasi dalam robotika, inverse kinematik biasa diterapkan di berbagai bidang. Contohnya industri manufaktur, yang dimana robot industri menggunakan inverse kinematik untuk perakitan dan pemindahan objek secara presisi. Setelah itu yang kedua ada animasi dan game, di mana inverse kinematik dapat digunakan untuk membuat karakter bergerak secara alami. Dan yang terakhir, dalam penggunaan robot medis dengan proses prostetik dan alat bedah robotik menggunakan inverse kinematik untuk kontrol presisi. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan dari inverse kinematik dalam aspek akurasi, fleksibilitas, dan kecepatan perhitungan. Dalam aspek akurasi, kelebihannya yaitu memungkinkan gerakan robot mencapai target dengan presisi. Sedangkan kekurangannya yaitu perhitungan lebih kompleks dibandingkan forward kinematik. Nah, untuk yang selanjutnya pada aspek fleksibilitas, kelebihannya yaitu dapat menangani berbagai posisi target, sedangkan kekurangannya terkadang menghasilkan beberapa solusi yang membingungkan, sehingga tidak dapat dipahami. Setelah itu, dalam aspek kecepatan perhitungan, kelebihannya itu berguna untuk kontrol otomatis, sedangkan kekurangannya bisa menjadi computationally expensive untuk sistem dengan banyak DOF. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan berdasarkan penjelasan Pak Rafiq sendiri. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.